Kalau Mr. Beast membangun 100 sumur untuk warga desa yang kesulitan air bersih, maka jejak Bang Ibra OTW membangun 100 rumah untuk masjid. Jimmy Donaldson atau Mr. Beast, YouTuber terkaya asal Amerika Serikat, lahir pada tanggal 7 Mei 1998. Kenapa YouTuber harus ngelakuin hal gini? Tapi harus ada yang gerak, dan kalau nggak... Hai guys, selamat datang di Wan Jelajah. Cerita Wan Jelajah kali ini datang dari YouTuber yang super kaya yang berasal dari Amerika Serikat. YouTuber ini super kaya dan super terkenal guys karena filantropinya atau kedermawanannya. Jadi YouTuber ini bukan sekedar membuat konten untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi YouTuber ini membuat konten untuk kepentingan orang-orang lain yang tidak mampu. Kenapa YouTuber ini yang kita angkat di cerita Wan Jelajah kali ini? Karena YouTuber ini baru-baru ini pada bulan November dia membangun 100 sumur untuk warga desa yang tidak mampu yang ada di Afrika. Nah, itulah yang kita angkat di cerita kali ini karena semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Jimmy Donaldson atau Mr. Beast, YouTuber terkaya asal Amerika Serikat, lahir pada tanggal 7 Mei 1998 atau usianya diperkirakan 26 tahun. Mr. Beast tinggal di Carolina Utara, kota Greenville. Pada tahun 2016 lalu, beliau lulus dari sebuah sekolah menengah swasta, Akademi Christian Greenville. Setelah lulus dari sekolah, Jimmy Donaldson sempat berkuliah selama 2 minggu, namun keluar karena ingin fokus jadi YouTuber. Beliau ini sangat cinta kepada YouTube. Bahkan pada saat itu, beliau sempat berkata kepada ibunya bahwa saya lebih baik miskin daripada harus melakukan hal yang lain selain dari YouTube. Jimmy Donaldson atau Mr. Beast sangat terkenal karena kedermawanannya. Beliau ini pertama kali mengunggah video ke YouTube pada tahun 2012 lalu atau saat usianya diperkirakan masih 13 tahun. Nama akun YouTube Jimmy Donaldson ini pada waktu itu diberikan nama Mr. Beast 6000. Kalau sekarang namanya hanya Mr. Beast. Pada tahun itu, video dari Jimmy Donaldson ini hanya ditonton sebanyak 1000-an orang karena kerja kerasnya terus berusaha pantang menyerah hingga akun YouTube-nya bisa seperti saat ini. Mr. Beast pernah berkata bahwa kalau mau sukses, cari tahu apa yang kamu suka dan lakukan apa yang kamu suka itu dalam waktu yang lama, maka kamu akan sukses. Iya, karena memang Mr. Beast memulai YouTube bukan karena sekedar ikut-ikutan ataupun karena hanya mendengarkan tentang gaji YouTube yang katanya. Tetapi Mr. Beast memulai YouTube karena memang hobi, karena memang suka. Terlihat dari kata-kata yang pernah dilontarkan kepada ibunya bahwa saya lebih baik miskin daripada harus melakukan yang lain selain YouTube. Karena memang untuk memulai YouTube tidak cukup hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi hanya sekedar mendengarkan tentang gaji YouTube yang katanya. Karena banyak dari kita memulai YouTube hanya sekedar ikut-ikutan ataupun hanya mendengarkan gaji YouTube yang katanya. Sehingga kita hanya terfokus kepada syarat awal saja untuk bisa menjadi partner YouTube. Tapi setelah menjadi partner YouTube, bingung kedepannya mau apa, mau bikin konten apa, mau bikin video apa. Jadi untuk berkarir di YouTube, mulailah dengan hobi, mulailah karena memang suka, bukan hanya karena ikut-ikutan ataupun hanya karena katanya. Jadi untuk memulai karir di YouTube ini kita harus hobi dulu, kita harus kreatif dulu. Selanjutnya mau berkarya apa. Tetapi kalau main YouTube hanya sekedar karena ikut-ikutan, apalagi hanya karena dengar katanya tentang gaji YouTube, maka siap-siaplah kecewa berat. Karena tidak seindah yang dibayangkan ketika kita hanya mengejar syarat awal saja untuk menjadi partner YouTube, tetapi selanjutnya tidak tahu lagi kita mau bikin apa. Seperti kata Mr. Beast tadi, kalau mau sukses, cari tahu apa yang kalian suka, apa yang disuka dulu. Berarti kita harus menyukai dulu apa yang harus kita lakukan. Kemudian lakukan yang kamu suka itu dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama berarti ada proses yang lama.
tidak instan. Kita cari tahu dulu apa yang kita suka, kemudian lakukan itu dalam waktu yang lama. Berarti ada proses yang lama, maka kamu akan sukses. Nah, berarti di bidang apapun, mau di YouTube, mau dimanapun, nggak ada yang instan. Kecuali yang berisiko tinggi, seperti ngedarin narkoba, ngerampok, atau apapun itu. Itu instan, cepat, tapi ada resiko. Ada resiko tinggi yang harus kita hadapi. Pada bulan November tahun 2023 lalu, MrBeast membangun 100 sumur untuk warga yang kesulitan air bersih yang ada di Afrika. Kegiatan ini dilakukan MrBeast untuk membantu masyarakat desa yang tinggal di sini. Sebab masyarakat yang tinggal di desa ini terpaksa meminum air yang sangat-sangat tidak sehat karena begitu sulitnya untuk mendapatkan air bersih di desa ini. Situasi ini jelas sangat menyedihkan. Tapi setidaknya untuk desa ini, kami bakal akhiri itu semua sekarang. Sumur pertama dibuat di sebuah desa kecil yang ada di Kenya. Setelah 8 sumur sudah selesai dibuat di sebuah desa kecil di Kenya ini, Jimmy MrBeast terbang ke area selatan sekolah Nairiri. Di desa ini, masyarakatnya begitu antusias luar biasa menyambut kedatangan Jimmy MrBeast. Saking bahagianya masyarakat yang ada di desa ini, sampai mereka mengadakan pesta penyambutan yang sangat luar biasa meriah. Pesta ini diadakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur, rasa kebahagiaan terhadap kedatangan Jimmy MrBeast untuk membuat sumur air bersih di desa ini. Makasih sambutannya. Wah, aku nggak tahu harus gimana. Masyarakat sangat gembira setelah didatangi YouTuber MrBeast untuk dibangunkan sumur supaya mereka bisa menggunakan air bersih untuk diminum ataupun untuk kebutuhan lainnya setiap hari. Salah satu ibu guru dari sekolah ini menunjukkan kepada Jimmy MrBeast tempat di mana murid-murid mereka ataupun warga mengambil air untuk minum ataupun untuk kebutuhan lainnya setiap hari. Ini tempat para murid ngambil air. Iya. Gila sih. Jimmy MrBeast sangat kaget setelah melihat tempat murid-murid sekolah dan juga warga mengambil air untuk diminum setiap harinya. Karena air dari sungai ini sangat tidak layak untuk diminum. Sungai ini sangat mirip dengan kubangan kerbau. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Air dari sungai inilah yang diminum murid-murid dan juga masyarakat yang ada di desa ini. Ibu guru dari sekolah ini mengatakan kalau murid-muridnya sampai terkena diare dan juga demam tifoid akibat meminum air dari sungai ini. Kamu tahu para murid komplain soal diare, infeksi seperti demam tifoid karena inilah air yang kami pakai. Itulah yang membuat mereka sangat gembira luar biasa setelah didatangi Jimmy MrBeast untuk dibuatkan sumur air bersih. Setelah sumur yang dibuat berhasil mengeluarkan air bersih, MrBeast juga membuat tower dan tong-tong besar tempat penampungan air, sehingga masyarakat di desa ini tidak hanya mendapatkan air bersih, tapi mereka juga mendapatkan sumber air yang bertekanan tinggi yang bisa mengalirkan air bersih ke desa-desa sekitar. Cara MrBeast membuat sumur untuk mendapatkan air bersih di Afrika ini dengan menggunakan bor raksasa yang bisa menembus tanah sejauh ratusan kaki ke bawah, melewati sumber yang kena polusi sampai mendapatkan air yang benar-benar bersih atau layak minum. Setelah 44 sumur sudah selesai dibuat di 14 desa yang ada di Kenya, Afrika ini, MrBeast kemudian memperbarui salah satu sekolah yang ada di sini dengan memberikan beberapa buah komputer baru untuk sekolah ini. Selain komputer baru, MrBeast juga memperbarui ruang kelas dengan furnitur baru, memasang rak buku dan juga memberikannya buku-buku yang baru. Selain itu, MrBeast juga memasang proyektor di sekolah ini dan juga memberikan bola sepak kepada murid-murid di sini supaya murid-murid ini bisa bermain bola setiap hari. Setelah 44 sumur sudah selesai dibuat di desa ini dan juga sudah memperbarui sekolah yang ada di sini, MrBeast kemudian lanjut ke pembuatan sumur yang ke-45 di desa berikutnya. Setelah sampai di desa berikutnya, masyarakat di sini ternyata jauh lebih susah untuk mendapatkan air karena mereka harus mendaki gunung sejauh berkilo-kilometer 2 kali dalam sehari untuk bisa mendapatkan air. Kalian harus jalan jauh begini berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari. Oh wow. Untuk mengetahui
mengetahui apakah air yang diambil oleh warga setiap harinya itu aman untuk diminum, Jimmy Mr. Beast langsung ikut terjun ke lokasi tempat warga mengambil air setiap harinya. Dan siapa sangka air yang diambil oleh warga setiap harinya ini dengan bersusah payah ternyata belum layak minum. Medan pendakiannya berat banget dan warga di sini harus lewatin itu cuma buat ke Spigot ini. Airnya bahkan masih belum aman buat diminum. Selain orang-orang dewasa, murid-murid sekolah juga ikut naik gunung setiap harinya untuk mengambil air dengan membawa jerigen. Jerigen yang mereka bawa ini jika sudah terisi air beratnya bisa mencapai kurang lebih 18 kg. Beginilah perjuangan anak-anak sekolah dan juga orang-orang dewasa di Afrika ini dalam mengambil air untuk diminum ataupun kebutuhan lainnya setiap hari. Air yang diambil pun dengan susah payah ini belum sepenuhnya aman untuk diminum. Nah, kedatangan Jimmy Mr. Beast dan tim di sini sangat-sangat membantu masyarakat yang ada di sini untuk bisa keluar dari permasalahan air bersih yang selama ini mereka keluhkan. Setelah sumur yang ke-45 selesai dibuat, Mr. Beast lanjut ke pembuatan sumur yang ke-46 di desa berikutnya. Di desa ini jauh lebih menantang lagi karena desa ini dipisahkan dengan sungai. Dan sungai ini jika musim hujan tiba, sungai ini akan membesar dan jembatan ini akan tenggelam. Saat musim hujan tiba, airnya bisa setinggi ini dan beneran nenggelamin jembatan ini. Kalau jembatan ini tenggelam, otomatis warga di sini tidak bisa bersekolah, tidak bisa ke rumah sakit ataupun kemana-mana. Karena jembatan ini satu-satunya akses untuk warga bisa melintas. Menurut salah satu warga, kalau sudah ada 3 orang yang hilang hanyut di sungai ini. Kami sudah kehilangan sekitar 3 orang saat menyeberang sungai ini. Mr. Beast yang mendengar itu kemudian langsung mengganti jembatan ini dengan jembatan yang baru yang pastinya jauh lebih aman untuk digunakan warga melintas setiap hari. Setelah sumur dan jembatan selesai dibuat di desa yang ini dan juga sudah memperbarui sekolah yang ada di sini, Mr. Beast lanjut terbang sejauh 3.000 km dari Kenya ke negara Zimbabwe. Setelah sampai di Zimbabwe, Mr. Beast langsung berfokus ke klinik ini karena klinik ini bisa membantu sekitar 50 ibu-ibu melahirkan dalam sebulan di klinik ini. Dan klinik ini tidak mempunyai air, mereka harus berjalan sejauh 1,5 km untuk bisa mendapatkan air. Mereka membawa ember-ember mereka untuk mengambil air yang belum layak minum dari sungai ini. Hingga pada akhirnya sumur air bersih untuk klinik ini selesai dibuat. Jadi ibu-ibu hamil yang ada di sini tidak perlu lagi jalan kaki sejauh 1,5 km ke sungai untuk bisa mendapatkan air yang belum layak minum. Selain kesulitan air bersih, di desa ini juga banyak murid-murid sekolah yang kesulitan transportasi. Mr. Beast akhirnya memberikan sepeda baru kepada murid-murid sekolah yang ada di sini. Murid-murid sekolah yang ada di desa ini sangat senang luar biasa karena bisa mendapatkan sepeda baru dari Mr. Beast. Setelah berbagi sepeda baru kepada murid-murid sekolah yang ada di sini dan juga sumur air bersih sudah selesai dibuat di beberapa desa di sini, tibalah Mr. Beast di pembuatan sumur yang ke-69. Sumur yang ke-69 ini pompa airnya menggunakan tenaga surya. Ini sengaja didesain Mr. Beast supaya bisa membantu petani-petani di sini agar tanaman dan ternak-ternak mereka tidak kekurangan air walaupun di musim kemarau. Setelah Kenya dan Zimbabwe selesai dibuatkan sumur untuk warga-warga desa yang kesulitan air bersih, Mr. Beast kemudian lanjut terbang ke negara Uganda, Somalia, dan Kamerun. Hingga pada akhirnya tibalah di Sumur ke-100. Oh no!
Kalau Mr. Beast membangun 100 sumur untuk warga desa yang kesulitan air bersih, maka jejak Bang Ibra OTW membangun 100 rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Kenapa YouTuber harus ngelakuin hal gini? Tapi harus ada yang gerak, dan kalau nggak ada, kami yang lakuin.